Halo, nama saya Orville Reswar Nathaniel dari jurusan Hubungan Internasional Binus University. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi saya, yakni yang berjudul Jerusalem as Israel's Capital, Situating the Role of American Evangelicals in Recent Palestinian-Israeli Conflict. Langsung kita ke bagian abstrak. Pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat mengumumkan keputusan unilateral bahwasanya Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump melakukan ini atas dukungan kuat yang ia terima daripada kelompok Injili dan menggunakan teori pluralisme yang dikemukakan oleh Robert Dahl pada tahun 1961. Penelitian ini akan menganalisis peran daripada kelompok Kristen Injili pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump periode pertama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana akan berfokus pada menganalisis fenomena dan menjelaskan uh, data-data yang ada dengan lebih spesifik dan mendalam. Kelompok Injili memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan cara melobi pemerintahan Trump, dan agenda mereka ini dipengaruhi oleh iman mereka bahwasanya dengan mendukung Israel akan membawa berkat daripada Tuhan bagi Amerika Serikat. Untuk bagian pendahuluannya, seperti yang sudah saya kemukakan di awal, ini merupakan pengakuan unilateral daripada Trump. Keputusan ini disayangkan oleh Sekutu Amerika dan negara-negara Timur Tengah. Akan tetapi ada juga uh, opini yang terbagi di Amerika Serikat sendiri, mendapatkan dukungan tinggi dari Partai Republik, tapi mendapatkan dukungan rendah dari Partai Demokrat dan uh, mixed reaction daripada khalayak umum. Kelompok Kristen Injili ini sangat kuat mendukung keputusan Trump dan mendeskripsikannya sebagai kemenangan. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk menganalisis peran daripada Kristen Injili dalam memengaruhi pemerintahan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada masa pemerintahan Trump periode pertama. Saya percaya bahwasanya kita tidak dapat memahami posisi Amerika Serikat pada konflik Palestina-Israel bila mana kita uh, tidak melihat situasi daripada keadaan domestik di Amerika Serikat, terutama daripada Kristen Injili sebagai aktor non-negara. Ini untuk bagian literatur review, tinjauan literatur saya ada 5, dari Daniel Hamel. Dia mengungkapkan sejarah daripada Zionisme Kristen dan pengaruhnya uh, pada perpolitikan Amerika. Dan di sini ditemukan bahwasanya uh, Zionisme Kristen mendahului Zionisme Yahudi atau Zionisme yang dikemukakan oleh Theodor Herzl. Kemudian Aestektel Pictis ini juga mengungkapkan peran daripada Zionisme Kristen yang bermula daripada era Puritan di abad ke-16 dan 17. Kemudian Paulina Napirala ini menjelaskan bahwasanya Zionisme Kristen itu ialah sebuah kepercayaan teologis yang memiliki pengaruh bahkan sebelum gerakan daripada Zionisme Kristen ini muncul. Kemudian daripada Afif Sabwanto yang mengemukakan bahwasanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh kekristenan, khususnya ajaran dispensasionalisme. Dan terakhir dari Christina Reinhardt, uh, ini menjelaskan janji Trump pada APEC dan sedikit sejarah daripada Yerusalem. Nah, kemudian ini untuk
Em, kerangka teori seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, ini menggunakan teori pluralisme oleh Robert Dahl yang dikeluarkan pada tahun 1961. Ada 4 poin: power as causation, yang menjelaskan bahwasanya A memiliki kuasa atas B, sehingga A dapat mengubah perilaku B dalam untuk menuruti kemauan daripada pihak A. Kemudian yang kedua, political process model, ini dapat dilihat daripada kampanye politik, terus bargaining, kemudian kebijakan publik, dan juga interest group. Kemudian yang ketiga, separate domains of political process, ini berarti kita uh, menolak untuk menerima generalisasi secara cepat terkait kebijakan publik, dan juga memahami betul-betul proses kebijakan, proses politik yang ada. Dan yang terakhir, reliance on actors definition on their own interest, berarti ini kita menerima definisi daripada ketertarikan yang diberikan oleh subjek itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja Zionisme Kristen. Untuk metodologi menggunakan deskriptif kualitatif, yang sudah saya ungkapkan di awal, ini berfokus untuk menganalisis fenomena dan menjelaskan data secara lebih spesifik dan mendalam. Kemudian untuk tipe penelitian kualitatifnya menggunakan metode historical. Ini berarti kita menjelaskan peristiwa sejarah, proses, dan juga wawasan-wawasan yang ada terkait dengan isu sosial, budaya, dan fenomena politik. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primernya ini melalui video YouTube, dan data sekundernya menjadi data utama dalam penelitian ini ialah uh, situs web berita, buku, dan artikel jurnal. Dan untuk metode analisis datanya menggunakan analisis tematik, yang mana untuk mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola yang ada, yang mana seringkali uh, menuju pada wawasan dan pemahaman yang baru. Untuk bagian results and discussions, uh, ketertarikan daripada kelompok Injili pada Israel ini memang berakar pada ajaran teologis, yang mana itu Zionisme Kristen. Zionisme Kristen ini berarti uh, mengajarkan satu ideologi bahwasanya kembalinya orang Yahudi kepada tanah suci atau tanah perjanjian, dan juga restorasi fisik Israel yang mana sesuai dengan nubuatan Alkitabiah. Nah, untuk itu kemudian ada evangelical support. Dan evangelical support ini merupakan salah satu voting block yang terbesar di Amerika, dan ini terbesar juga salah satunya dalam Partai Republik dengan jumlah total kira-kira 94 juta orang Amerika. Dan Trump uh, mengambil dukungan mereka dengan bantuan daripada pendeta Paula White. Kemudian evangelical status influence power, berarti Trump mendapatkan bantuan atau arahan untuk memilih satu isu, perkataan, dan juga frasa daripada penasihat Injilinya yang cocok dengan uh, religious frame yang waktu itu ada. Dan pada tahun 2020 diakui bahwasanya Trump mengakui Yerusalem sebagai kota Israel untuk kepentingan kelompok Kristen Injili. Kemudian daripada lobby kaum Injili, salah satunya pendeta John Hagee, memengaruhi Presiden Trump untuk tentang pentingnya memindahkan kedutaan Amerika Serikat pada tahun Yobel. Dan Trump mengatakan, saya tidak akan mengecewakan kelompok Kristen pada isu ini. Kesimpulannya, kelompok Kristen Injili percaya bahwasanya dengan mendukung Israel akan membawa berkat daripada Tuhan bagi Amerika Serikat. Mereka juga percaya bahwasanya Israel ialah bukti kasih setia Tuhan, yang mana mereka
percayai melalui penggenapan nubuatan Alkitab. Ketertarikan mereka bermula daripada iman mereka, yang mana itu menjadi dasar teologis bagi mereka untuk mendukung Israel. Melihat daripada uh, hal-hal yang dilakukan oleh kelompok Kristen Injili pada pemerintahan Trump, maka dapat disimpulkan bahwasanya dukungan Amerika Serikat pada Israel pada masa pemerintahan Trump bukanlah bermotifkan politis, melainkan bermotifkan agama yang didorong oleh kelompok Zionis Kristen Injili. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.